hindari ya, bercanda di masjid, bukan tempatnya ya, bong-tabangan di masjid, bercanda di tempat yang terhormat, ada adabnya semua. Maka kita diajari beradab pada Allah, beradab pada Rasulullah, beradab pada orang-orang saleh, pada sesama ya. Lebih-lebih di antara manusia ada orang tua kita yang harus kita dahulukan dari yang lainnya. Termasuk kepada ahlul barzah, beradab kepada al-arwah, orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Suatu ketika Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, pada saat wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersebelahan kamar dengan makbarah Rasulullah, dharihah Rasulullah, tempat di mana jenazah Rasulullah dimakamkan. Ya biasa beliau beraktivitas sebagaimana dahulunya bersama Rasulullah, membuka hijab, kamar pribadi. Di sebelahnya ada makbarah Rasulullah. Ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia dan minta dimakamkan di samping Rasulullah, begitu juga karena Sayyidina Abu Bakar ada ayahandanya sebagaimana anak di hadapan orang tua. Tetapi begitu Sayyidina Umar minta kepada Siti Aisyah Ummul Mukminin agar diperkenankan menyusul juga dimakamkan di samping dua sahabat tercinta beliau, baginda Rasulullah dan sahabat Sayyidina Abu Bakar, sejak saat itulah Siti Aisyah tidak pernah membuka hijabnya. Seakan beliau semasa hidup di dunia bagaimana bersama orang yang bukan mahramnya. Ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau wahai Ummul Mukminin melakukan hal yang demikian? Iya, kalau dulu Rasulullah suamiku, kemudian Sayyidina Abu Bakar adalah ayahku, tapi sekarang di kamarku ada Sayyidina Umar yang bukan suami, bukan ayah, bukan mahram, maka aku pakai hijab. Ini sudah wafat tapi bermuamalah seperti kepada orang yang masih hidup. Kenapa? Karena hakikatnya para syuhada tidaklah wafat tetapi hidup dalam kehidupan alam barzah dengan kehidupan yang sempurna. Ada rezeki yang Allah berikan kepada beliau-beliau semua. Nah, bagaimana dengan masyayikh kita, guru-guru kita di asta, di barat masjid ini? Hati-hati santri beradab, berada di sana, jangan bersendagurau di sekitar asta. Jangan kemudian berselonjor, pakaian yang tidak sopan, ya, membuka pakaian seragamnya dengan kaos, buka kepala misalkan, selonjoran di asta. Dianggap siapa? Dianggap batu nisan biasa. Beranikah ketika kita berhadapan dengan beliau lalu kita seperti itu? Fata'addab ayyuhal miskin, beradablah wahai orang yang perlu dikasihani. Beliau orang yang dekat dengan Allah, bukan orang biasa, bukan teman kalian seperti di kamar. Agar kita punya cita rasa akhlak yang zahir batin sempurna, ya. Ini dicatat baik-baik. Santri baru belajar beradab tidak hanya kepada yang hidup di dunia, tapi bagaimana dengan al-arwahus salihah, roh yang baik, yang salihah, guru-guru kita ini semua.